Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Silahkan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA Berpikir Kritis. Video pembelajaran kali ini akan membahas materi teknologi ramah lingkungan. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan. 2. Menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan. 3. Menyebutkan contoh-contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan. 4. Mengaplikasikan perilaku hemat energi dalam keseharian. Dan 5. Menyebutkan contoh teknologi tidak ramah lingkungan. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita mulai dengan berpikir kritis dengan melihat ilustrasi gambar berikut ini. Manusia memerlukan banyak kebutuhan di dalam hidupnya sehingga memerlukan barang-barang, makanan, alat-alat, dan teknologi sehingga kehidupannya akan menjadi makmur dan sejahtera. Bagaimanakah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut? Apabila kita lihat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka muncul industri-industri yang menghasilkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, industri yang seperti pada gambar ini akan menimbulkan efek terjadi kerusakan alam, seperti polusi udara, kemudian rusaknya lingkungan karena dieksploitasi sumber daya alamnya, dan sebagainya. Bagaimana cara pemecahan permasalahan ini? Salah satunya, alternatifnya adalah dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, apa pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Refine merupakan penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan atau proses yang ada saat ini. Contoh, bahan bakar untuk kendaraan diganti dengan bahan bakar yang lebih kecil tingkat polusinya. 2. Reduce merupakan pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses atau operasional menghasilkan limbah yang mengalami pemborosan. Contoh, menghindari membuang-buang makanan, maka makan itu secukupnya saja. 3. Reuse merupakan pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Contoh, plastik bekas minuman bisa diubah menjadi tempat pot untuk bunga. Yang keempat adalah recycle, merupakan penggunaan kembali bahan-bahan atau sumber daya untuk proses yang sama. Contohnya, mengelola dedaunan atau sampah organik menjadi pupuk kompos. 5. Recovery merupakan kegiatan pengambilan kembali sebagian materi penting dari aliran limbah atau pemanfaatan ulang dalam proses atau dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Contoh, pengambilan paku dalam box packing kayu untuk bisa dimanfaatkan kembali. 6. Retrieve energy merupakan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar atau dalam arti luasnya adalah penghematan energi dalam proses produksi. Contoh, metode pirolisis dalam pengelolaan sampah plastik. Dengan metode ini, sampah plastik akan dipanaskan pada suhu tertentu sampai meleleh dan kemudian berubah menjadi gas. Proses selanjutnya adalah pendinginan sehingga gas akan membentuk cairan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar berupa bensin atau bahan bakar diesel. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, bagaimanakah contoh-contoh aplikasi teknologi ramah lingkungan? Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi antara lain ada teknologi biofuel,
biogas, sel surya, listrik tenaga air, listrik tenaga pasang surut air laut, listrik tenaga angin, listrik geotermal, listrik fuel cell, dan listrik hidrogen power. Untuk contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan antara lain biopori, fitoremediasi, teknologi toilet pengompos, teknologi pemurnian air. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi antara lain kendaraan hidrogen, bus surya, dan mobil listrik. Sedangkan contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita kaji tentang fitoremediasi. Fitoremediasi adalah metode untuk mencuci limbah menggunakan tanaman. Pencucian ini dapat berupa penghancuran, inaktivasi, maupun imobilisasi limbah ke bentuk yang tidak berbahaya. Salah satu contoh penerapan fitoremediasi adalah dilakukan dengan menggunakan metode wetland atau wastewater garden. Limbah dialirkan ke kolam penampungan yang ditanami tumbuhan air yang bersifat hiperakumulator, contohnya tanaman enceng gondok maupun kayu apung. Apa yang dimaksud dengan hiperakumulator? Yaitu kemampuan tanaman menyerap logam melalui akar, kemudian diakumulasi di dalam tubuhnya untuk diolah kembali atau dibuang saat panen. Berikut adalah gambar metode wetland atau wastewater garden. Di sini ada penampungan air, kemudian diberi tanaman apung seperti enceng gondok untuk menyerap zat-zat yang berbahaya, kemudian akan masuk di dalam tubuh enceng gondok tersebut. Adapun biopulping itu apa? Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami. Biasanya limbah dari pabrik kertas akan diuraikan menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan garam sulfida. Bahan kimia ini akan memberikan efek negatif jika digunakan secara terus-menerus. Nah, untuk contoh mikroorganisme yang digunakan dalam biopulping yaitu jenis kapang atau jamur Plebia subrecialis dan Cariporiopsis subvermispora. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, ini adalah contoh limbah yang berbahan baku zat kayu atau lignin, misalnya pada pabrik kertas. Saat ini kendala besar yang dihadapi oleh para pemilik industri berbahan baku seperti pabrik kertas adalah proses pengolahan limbah yang mengandung zat kayu atau lignin yang membutuhkan proses lama dan berbahaya terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Untuk itu, solusinya adalah menggunakan teknologi biopulping. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, bagaimanakah mengaplikasikan perilaku kita agar hemat energi dalam keseharian? Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Pertanyaan ini dapat dipakai untuk semua orang. Yang pertama, gunakan air secukupnya. Kedua, matikan pompa air jika tidak digunakan. 3, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. 4, menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. 5, gunakan kendaraan secara bersama-sama. 6, kurangi penggunaan kendaraan. Ini adalah beberapa contoh perilaku hemat energi. Adapun teknologi yang tidak ramah lingkungan itu seperti apa? Teknologi yang tidak ramah lingkungan termasuk mesin atau teknologi yang hasil buangannya berpotensi merusak lingkungan. Bisa digolongkan sebagai teknologi yang tidak ramah lingkungan. Berikut adalah gambar teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ilustrasi gambar ini menunjukkan bahwa teknologi untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia menghasilkan limbah berupa polutan udara maupun polutan pada tanah, misalnya plastik dan sisa-sisa botol bekas yang sulit diuraikan oleh alam. Sekian, sampai jumpa dengan video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.